Nah, nih emang dah. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Baik, di sini kami dari kelompok 3C akan mempresentasikan tentang infeksi jamur yaitu dermatofita dan malassezia, di mana dosen pengampu Dr. Hewan Putu Ayu Sisyawati Putri Ningsih MSc. Next slide. Adapun anggota kelompok dari kelompok 3C yaitu yang pertama Samuel Evan dengan NIM akhir 066, Maria Regina dengan NIM akhir 120, saya sendiri Imarindra Palaguna dengan NIM akhir 081, Juan Eriona dengan NIM akhir 082, Eglina Suntabako dengan NIM akhir 087, dan yang terakhir Kaurniza Zahra Ravenska dengan NIM akhir 092. Next slide. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan saya Kaunisa Zahra Ravenska dengan NIM akhir 092. Di sini materi pertama ada infeksi dermatofita. Next slide. Baik, yang pertama dari etiologinya. Dermatofita ini adalah kapang yang menyebabkan penyakit dermatofitosis yang dapat menginfeksi kulit, rambut, atau kuku. Dermatofita ini adalah salah satu jenis parasit yang terdiri atas genus Microsporum, Trichopiton, dan Epidermophyton, di mana dermatofita ini sering ditemukan di rambut dan lapisan keratin kulit karena dapat memakan protein keratin. Dan dermatofita ini dapat menginfeksi kulit superficial dengan satu atau lebih spesies jamur yang umumnya bersifat keratofilik. Kemudian di mana dermatofita ini paling umum menginfeksi anjing dan kucing, yaitu Sporum canis. Dan pada anjing sekitar 70% ringwormnya disebabkan oleh Canis dan 20%-nya oleh Microsporum gipsum dan 10%-nya oleh Trichopiton mentagrophytes. Next slide akan dilanjutkan oleh Baik, saya akan lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maria Regina dengan NIM 18120. Saya akan melanjutkan patogenesis dermatofita. Jamur dermatofita ini menyerang terutama bagian jaringan yang berkeratinasi. Dermatofita tumbuh secara radial dari titik awal infeksi, menyerang folikel rambut, dan menyebabkan rambut rontok. Jamur ini makan atau mengambil nutrisi, terutama pada keratin yang ditemukan di kulit dan rambut, menghasilkan autolisis struktur serat. Masa inkubasi, misalnya Microsporum canis, mungkin sampai 1-4 minggu. Ini menyebabkan putusnya rambut dan alopecia atau kebotakan, serta dermatitis alergi dan pembentukan kerak kering. Dermatofitosis dianggap aerob yang ketat, dan jamur mati di bawah lapisan luar di tengah sebagian besar luka, membiarkan hanya pinggiran yang aktif. Imunitasnya spesifik terhadap spesies jamur tertentu dan bertahan hingga 2 tahun. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Juan Eriona. Jadi tanda klinis bisa dilihat pada gambar di samping. Ada lesi dari Microsporum canis di bagian tubuh kucing. Dan ada lagi juga lesi dari infeksi dermatofit di bagian tubuh kucing dengan adanya krus dan alopecia di kulit. Lesi ini biasanya muncul pada wajah, kaki, dan ekor. Biasanya tanda-tandanya juga bisa berupa alopecia multifokal, papula, pustula, bersisik, hair loss, skin keras, eritema, dan pruritus. Bisa di next. Baik, perkenalkan nama saya Samuel Evan, NIM 17095111066. Saya akan menjelaskan perihal diagnosis pada dermatofita. Yang pertama dengan wood lamp dan fluorescence. Wood lamp merupakan lampu ultraviolet yang biasanya dilakukan pada diagnosa di klinik. Kemudian untuk melihat fluorescence dari fungi dermatofita. Kemudian demoskopi yang merupakan
alat untuk melihat folikel rambut secara lebih dekat, untuk melihat apakah adanya lesi-lesi yang ditimbulkan oleh dermatofita. Kemudian ada light microscopial examination dengan pembesaran 40-50 atau 100 kali dengan minyak imersi, yaitu yang diteliti adalah tape scripts, dry scripts, dengan pewarnaan Wright Giemsa. Kemudian swab lesi di saluran telinga atau di kuku untuk mengetes langsung menggunakan dengan media fungi untuk menemukan fungi tersebut. Kemudian PCR kuantitatif. PCR kuantitatif ini pada dermatofita kurang efektif karena banyak fungi yang sudah mati namun tetap terdeteksi pada diagnosa PCR-nya. Kemudian langkah pencegahan, melakukan pengecekan alergi pada anjing perihal fungi, menjaga tingkat kebersihan dan kelembaban atau environmental disinfection, memastikan anjing kering setelah dimandikan, rutin mengecek keadaan kulit dan saluran telinga, hindari memberi makan anjing minyak ikan berkualitas rendah atau makanan berbasis ikan, berhenti memberi hewan air berfluorid, kemudian memberikan dia makanan organik. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai terapi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Egrina Sontabako dengan NIM 20095111087. Pengobatan atau terapi yang diberikan pada infeksi dermatofita ini dapat dilakukan secara topikal dan sistemik. Terapi yang bisa diberikan pada hewan penderita adalah dengan pemberian grisofulvin dengan dosis anjuran 15 hingga 20 mg per kilogram berat badan yang diberikan 1 tablet sehari secara per oral untuk terapi sistemik. Sedangkan untuk terapi topikal dapat diberikan ketoconazole 2% 2 kali sehari yang diberikan pada lesi. Anjing juga dapat dimandikan dengan sampo yang mengandung sulfur atau pemberian lotion yang mengandung belerang atau sulfur untuk membantu penyembuhan. Next slide akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi berikutnya adalah infeksi malassezia. Next slide. Baik, dari etiologinya, infeksi penyakit malassezia ini disebabkan oleh ragi dari jamur genus Malassezia yang biasa ditemukan pada daerah tertentu dari kulit anjing dan kucing. Malassezia ini sebenarnya flora normal yang berada di kulit, tetapi dia dapat bereproduksi dalam jumlah yang besar, di mana di saat itulah yang dapat menyebabkan suatu penyakit. Kemudian genus Malassezia ini adalah Commensalius yang sering ditemukan pada kulit dan mukosa anjing, dan lebih umumnya lagi di saluran telinga, daerah interdigital atau sela jari kaki, kantung anal, vagina, dan anus anjing yang sehat. Penyakit yang disebabkan oleh jamur ini dapat terjadi pada anjing dari segala usia dan keturunannya. Next slide. Baik, kembali lagi bersama saya, Maria Regina, dengan NIM 18120 akan menjelaskan patogenesis Malassezia. Dalam tubuh host, ragi Malassezia menghasilkan antigen yang dapat menembus kulit hewan, ditangkap oleh sel Langerhans epidermal, dan merangsang sel T helper 1 dan atau sel T helper 2 untuk menghasilkan imunoglobulin E dan atau imunoglobulin E. Akibatnya, produksi antibodi IgG yang spesifik terhadap Malassezia dapat mengaktifkan sistem komplement yang dapat menyebabkan kerusakan dan peradangan epidermal. Dan antibodi IgE yang spesifik terhadap alergen dapat menyebabkan reaksi hipersensitivitas tipe 1. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Juan Eriona dengan NIM akhir 082. Tanda klinis dari Malassezia adalah kulit gatal seperti lilin atau berminyak, ruam, kerak, sisik, dan penebalan kulit. Terkadang kulit dan telinga hewan peliharaan mengeluarkan bau asam akibat bau asam. Selain itu, eritematosa seringkali dengan bahan coklat hitam berminyak yang melapisi bagian bawah rambut, hiperpigmentasi melebar, dan lisenifikasi.
Daerah-daerah tersebut bisa dilihat pada gambar yang area-area yang biasa terkena dari Malassezia. Bisa di next. Ya, saya akan menjelaskan perihal diagnosa Malassezia. Diagnosanya sama dengan dermatovita karena sama-sama fungal infection. Yang pertama bisa secara langsung dengan light microscopic examination dengan pemeriksaan 40 sampai 50 kali atau 100 kali dengan minyak imersi. Menggunakan tape strips, dry scrapes atau kerokan kulit dengan pewarnaan dry kimsa. Kemudian swab LSC langsung dari saluran telinga untuk dilakukan pertumbuhan fungi di media, kemudian PCR kuantitatif. Yang menjadi perbedaan dengan dermatovita adalah PCR kuantitatif di sini di Malassezia menjadi efektif karena dapat melihat bagaimana patogenesisnya secara langsung dengan baik. Kemudian untuk pencegahannya sama dengan dermatovita, melakukan pengecekan alergi pada anjing perihal fungi, menjaga tingkat kebersihan dan kelembaban atau environmental disinfection, memastikan anjing kering setelah dimandikan, rutin mengecek keadaan kulit dan saluran telinga, apakah adanya pembengkakan atau lembab, hindari memberi makanan anjing minyak ikan berkualitas rendah atau makanan berbasis ikan karena minyak ikan dapat mengikat banyak logam-logam berat dan itu juga dapat membantu pertumbuhan fungi secara lebih baik. Kemudian berhenti memberikan hewan air berfluorid dan memberi dia makanan yang organik. Selanjutnya, Baik, selanjutnya yang terakhir adalah terapi untuk Malassezia. Pengobatan atau terapi yang diberikan pada infeksi Malassezia dapat dilakukan secara topikal dan sistemik juga. Pengobatan secara topikal merupakan pengobatan alternatif yang dapat dilakukan terutama untuk lesi-lesi lokal. Antifungi, miconazole, chlorhexidine atau kombinasi keduanya dan ketoconazole merupakan obat yang paling sering digunakan untuk mengobati dermatitis yang disebabkan oleh Malassezia. Antifungi tersebut dapat dikombinasikan dengan antibiotik polymyxin B dan kortikosteroid prednison. Selain itu juga dapat menggunakan lotion yang mengandung belerang atau sulfur dan turunan azol. Pengobatan secara topikal dilakukan secara teratur untuk 2 hingga 3 kali seminggu selama 2 minggu. Pengobatan sistemik dapat dilakukan untuk anjing dengan kasus yang lebih berat atau pada hewan yang resisten terhadap pengobatan topikal. Pengobatan ini dapat menggunakan ketoconazole, fluconazole, atau itraconazole dan dapat diberikan selama beberapa minggu, umumnya terlihat dalam waktu 1 hingga 2 minggu. Namun terapi perlu terus dilanjutkan hingga 3 sampai 5 minggu. Selain itu dapat juga menggunakan obat anti jamur oral yang di mana obat ini akan lebih efektif, tetapi karena efek samping yang lebih berbahaya. Oleh karena itu, obat ini harus digunakan dengan pengawasan dokter hewan. Sekian pemaparan materi. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Dermatofitosis disebabkan oleh kapang dermatophysa dan Malassesiasis disebabkan oleh Camir Malassezia. Tanda klinis dari dermatofitosis yaitu alopecia, papula, pustula, kulit bersisik, kerontokan rambut, kulit bergerak, anemia, dan pruritus. Sedangkan tanda klinis dari Malassesiasis yaitu kulit gatal, berminyak, menebal akibat sering digaruk, terdapat ruam, kerak, sisik, hiperpigmentasi, dan kadang kulit dan telinga mengeluarkan bau asap. Untuk pengobatan dermatitis sendiri, yaitu hewan dapat diberikan salep ketoconazole 2 kali sehari pada lesi dan tablet griseofulvin sekali sehari. Dan untuk pengobatan Malassesiasis sendiri, hewan dapat diberikan ketoconazole atau antifungal lain dan dapat dikombinasikan dengan antibiotik polymyxin. 。   . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 。 . 。 。 . 。 . 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。 Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Dermatofitosis disebabkan oleh kapang dermatophysa dan Malassesiasis disebabkan oleh Camir Malassezia. Tanda klinis dari Malassesiasis yaitu alopecia, papula, pustula, kulit bersisik, kerontokan rambut, kulit bergerak, anemia, dan pruritus.
polimisin B, dan oksigen belerang atau sulfur. Next slide. Akan merusak butir darah merah dan pindah ke butir darah merah yang baru. Siklus ini tersebar tinggal tingkat parasitismenya tinggi dan menyebabkan induk semang mati. Yang tadi itu juga ada agak Bisa di next slide. dari DIPA atau apa aja? Baik, sekian dari presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Saya akhiri dengan para pesanti. Om